Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Hari sudah hampir senja ketika Chen Ping dan Mo Qingyun memasuki rumah keluarga Mo. Puluhan sosok telah menunggu lama di bawah gerbang dengan balok-balok berukir dan bangunan-bangunan yang dicat. Pemimpinnya mengenakan jubah brokat hitam, tetapi alisnya yang seperti pedang dan matanya yang seperti bintang tidak dapat menyembunyikan keburukan di matanya. Dia adalah sepupu Mo Qingyun, Mo Qingchen. Mo Qingyun, kamu masih ingat untuk kembali. Apakah kamu tahu bahwa karena kamu pergi tanpa izin, Paviliun Tianyuan telah memberi tekanan pada keluarga Mo kita? Mo Qingchen melangkah maju, matanya menyapu Chen Ping, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu membawa orang liar kembali, dan keluarga Mo telah kehilangan muka. Wajah Mo Qingyun memucat, dan tepat saat dia hendak berbicara, Chen Ping telah melangkah maju dan berkata dengan ringan, Mo Qingchen, kan? Sebaiknya kamu berbicara dengan jelas. Kamu pikir kamu siapa? Mo Qingchen berteriak dengan marah, ini urusan keluarga Moku. Kau, orang luar, sebaiknya keluar dari sini. Setelah Mo Qingchen selesai berbicara, dia menatap Mo Qingyun dengan tajam dan melanjutkan, Paviliun Tianyuan menekan keluarga Mo karena kau, dan sekarang seluruh keluarga terlibat. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin Tuan Tianqi marah? Diam, ayah Mo Qingyun, Mo Wuji, berjalan keluar ruangan dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Mo Qingchen. Dia menatap putrinya dengan tatapan rumit, menyalahkan sekaligus tertekan, Qingyun, apakah kau tahu bahwa Paviliun Tianyuan telah mengirim pesan? Mereka bertanya, memintamu untuk menikahi Tianqi dalam 3 hari. Ayah, Mo Qingyun berseru, aku sama sekali tidak punya perasaan pada Tianqi, ini kesepakatan. Kau jelas-jelas berjanji padaku. Cukup, Mo Qingchen menyela, keluarga telah melindungimu selama bertahun-tahun, dan sekarang kau hanya menikahi Paviliun Tianyuan demi perdamaian, tetapi kau membawa pria liar kembali untuk menamparkan wajah keluarga. Mari kita bicarakan tentang orang ini. Mo Qingchen tiba-tiba menoleh ke Chen Ping, tatapannya sinis, hanya seorang kultivator kecil dari peringkat ketiga alam Sanxian, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tianqi? Seseorang dalam manajemen senior keluarga Mo menggema, Tuan, bocah ini berhubungan dengan Nona Qingyun entah dari mana, sekarang keluarga itu telah menjadi sasaran Paviliun Tianyuan, dia harus dihukum berat. Benar sekali, pertama-tama hancurkan kultivasinya, lalu serahkan dia ke Paviliun Tianyuan untuk meminta maaf. Pejabat tinggi keluarga Mo ini sebenarnya mengincar Chen Ping. Wajah Mo Wuji pucat pasi, dan telapak tangannya mengepal dan mengendur, jelas mempertimbangkan untung dan ruginya. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba terkekeh, keluarga Mo dikenal sebagai keluarga terkenal di surga kedua, tetapi mereka harus mengorbankan kebahagiaan putri mereka demi perdamaian. Sekelompok pengecut juga pantas untuk berbicara tentang integritas. Berani sekali kau, keluarga Mo tingkat tinggi membanting meja dan berdiri, kau pikir kau siapa? Beraninya kau menjadi liar di keluarga Moku. Wajah Mo Qingchen pucat, dan dia menunjuk Chen Ping dengan ganas, kemarilah, beri anak bodoh ini pelajaran. 4 pengawal keluarga Mo bergegas keluar dalam sekejap, mereka semua berada di peringkat ketiga negeri dongeng yang tersebar, dan bergegas menuju Chen Ping dengan momentum yang hebat. 4 dewa abadi tingkat 3 yang tersebar pasti lebih dari cukup untuk menghadapi Chen Ping, seorang dewa abadi tingkat 3 yang tersebar. Chen Ping, jangan bunuh siapapun. Mo Qingyun tidak khawatir tentang Chen Ping, tetapi hanya mengingatkan Chen Ping untuk tidak membunuh siapapun. Bagaimanapun, orang-orang ini berasal dari keluarga Mo-nya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mo Qingyun, semua anggota keluarga Mo lainnya menatapnya dengan ketidakpuasan. Jelas bahwa maksud Mo Qingyun adalah bahwa 4 dewa abadi tingkat 3 yang tersebar dari keluarga Mo tidak dapat mengalahkan Chen Ping sendirian. Chen Ping mengangguk ke Mo Qingyun, dan kemudian dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya,
tetapi hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Boom! Keempat penjaga itu terbang mundur seolah-olah mereka telah menabrak dinding yang tak terlihat, dan menghantam pilar-pilar aula dengan keras, memuntahkan darah. Apa? Pupil mata Mo Qingchen tiba-tiba menyusut. Dia jelas merasakan bahwa Chen Ping hanya berada di level ketiga dari Luz Immortal Realm, bagaimana mungkin? Anggota lain dari sekolah Mohis juga terkejut. Chen Ping hanya berada di level ketiga dari Luz Immortal Realm, bagaimana dia bisa mengalahkan 4 prajurit level ketiga Luz Immortal Realm hanya dengan jentikan tangannya? Bisakah orang ini juga bertarung melawan lawan dari level yang lebih tinggi? Beraninya kau berteriak dengan kemampuan seperti itu? Chen Ping mencibir, jika keluargamu hanya memiliki hal semacam ini, lebih baik tutup secepatnya. Bajingan, Mo Qingchen tidak tahan lagi dan mengambil tindakan sendiri. Dia adalah negeri dongeng kelas 5 yang tersebar, seorang jenius di antara generasi muda. Kau mencari kematian. Mo Qingchen sangat marah, dan 3 cahaya putih terbang keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi bilah tajam dan langsung menuju ke pintu Chen Ping. Namun, sebelum cahaya dingin itu tiba, Chen Ping menjentikkan ujung jarinya, dan energi pedang emas menerobos udara, langsung mencabik-cabik cahaya putih itu menjadi beberapa bagian. Pupil mata Mo Qingchen tiba-tiba menyusut, dan sebelum dia bisa bereaksi, Chen Ping sudah mendekatinya, dan menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya seperti pisau, dan menunjuk ke tenggorokannya, aku akan memberimu 3 napas untuk meminta maaf kepada King Yun. Kau, beraninya kau menyentuhku. Suara Mo Qingchen bergetar, tetapi dia masih bertahan. Aku adalah keturunan langsung dari keluargamu. Jika kau menyakitiku, seluruh keluargamu tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, Chen Ping mengangkat alisnya dan mengerahkan sedikit tenaga dengan ujung jarinya. Mo Qingchen tiba-tiba merasa tenggorokannya tercekat dan napasnya sulit. Wajahnya memerah, dan dia melihat sekeliling dengan ngeri, tetapi dia melihat bahwa para eksekutif senior keluarga Mo takut atau memalingkan wajah mereka, dan tidak ada yang berani maju untuk membantu. Tanda seru petik 2, Mo Qingchen tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan berteriak, King Yun, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak memarahimu. Tolong minta dia untuk berhenti. 3. Chen Ping mulai menghitung. Aku minta maaf. Chen Ping melepaskan tangannya, dan Mo Qingchen terhuyung mundur, memegangi lehernya dan batuk tanpa henti. Matanya penuh dengan kebencian. Seluruh tempat itu sunyi. Kekuatan. Tidak ada yang menyangka bahwa Mo Qingchen, seorang abadi yang tersebar tingkat 5, tidak dapat melawan balik di depan Chen Ping, seorang abadi yang tersebar tingkat 3. Mo Wuji menatap Chen Ping dengan mata yang rumit, pemuda ini sangat kuat, aku bertanya-tanya dari mana gurunya. Jika Chen Ping juga memiliki seorang guru dari sekte di belakangnya, maka keluarga Mo dapat memanjat pohon besar Chen Ping, dan tidak perlu melihat wajah pavilion Tianyuan. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada sekte, hanya seorang kultivator yang tersebar. Hati Mo Wuji bergetar, bagaimana seorang kultivator yang tersebar dapat memiliki kekuatan seperti itu. Anak ini jelas tidak sederhana. Paman, Mo Qingchen menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, dia berani mengambil tindakan dalam keluarga Mo, dia tidak boleh dilepaskan dengan mudah. Dan King Yun dan dia. Cukup, Mo Wuji berteriak, bukankah sudah cukup memalukan? Sekarang aku masih kepala keluarga, bukan giliranmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Kemudian Mo Wuji menoleh ke Chen Ping dan berkata dengan nada lembut, temanku, ini karena kurangnya disiplinku di keluarga Mo, tolong maafkan aku. Chen Ping tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, aku hanya tidak tahan dengan beberapa orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi menyalahkan wanita. Petik 2. Wajah Mo Qingchen pucat pasi, tangannya terkepal begitu keras hingga berderit, tetapi dia tidak berani berbicara lagi. Karena kamu adalah teman King Yun, hari sudah larut, jadi tinggallah di sini dan biarkan King Yun yang mengaturnya untukmu. Kata Mo Wuji, terima kasih, Tuan Mo.
Chen Ping menundukkan tangannya untuk berterima kasih padanya. Chen Ping mengikuti Mo Qingyun dan pergi, dan Mo Qingchen, yang melihat keduanya pergi, memiliki tatapan ganas di matanya. Mo Qingchen berbalik dan diam-diam datang ke ruang rahasia dan menghancurkan jimat giok untuk komunikasi. Setelah beberapa saat, sosok ilusi muncul. Itu adalah Penatua Tong dari Paviliun Tianyuan. Tuan Mo, bagaimana kabarmu? Penatua Tong bertanya dengan senyum sinis. Mo Qingchen menggertakkan giginya dan berkata, Mo Qingyun sudah kembali, tetapi dia mengikuti seorang pria bernama Chen Ping, yang kekuatannya agak tidak normal. Aku tahu, jangan remehkan Chen Ping itu, kata Tetua Tong. Tetua Tong, apakah kemunculan tiba-tiba orang ini akan memengaruhi posisiku sebagai kepala keluargamu? Mo Qingchen bertanya dengan cemas. Seharusnya tidak, kalau begitu Chen Ping tidak bisa tinggal di keluarga Mo selamanya. Lagi pula, aku akan datang mengunjungimu secara langsung bersama Tuan Tianqi besok, kau hanya perlu. Suara konspirasi itu perlahan-lahan menjadi pelan. Pada saat yang sama, di kamar tidur Mo Qingyun, dia mulai menyiapkan tempat tidur untuk Chen Ping. Chen Ping, sebaiknya kau pergi secepatnya besok. Mo Qingyun berkata dengan cemas, sepupuku berpikiran sempit, dia pasti akan membalas dendam padamu. Namun, Chen Ping tersenyum, jangan terburu-buru, aku ingin melihat trik apa yang bisa dia mainkan. Tapi, jangan khawatir, Chen Ping menyela, setelah besok, tidak ada seorang pun di keluarga Mo yang akan memaksamu untuk menikah. Mo Qingyun terkejut. Entah mengapa, dia melihat jejak hawa dingin yang mendebarkan di mata Chen Ping. Bahkan jika aku menikah, aku tidak akan memberikan seluruh tubuhku kepada Tianqi, kau mengerti. Mo Qingyun menatap Chen Ping dengan penuh kasih sayang. Chen Ping mengangguk dan berkata, aku mengerti, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah itu, Chen Ping menekan Mo Qingyun di bawahnya. Mo Qingyun tidak melawan, dia telah menunggu Chen Ping, menunggu cinta Chen Ping. Malam ini berlalu dengan cepat dan lambat. Baik Chen Ping maupun Mo Qingyun tidak menyadari bahwa Mo Wuji berdiri diam di luar pintu. Ekspresi wajahnya terkadang sedih, terkadang senang. Keesokan paginya, Mo Wuji memanggil semua anggota senior keluarga Mo untuk berkumpul di aula pertemuan. Dia telah memutuskan untuk membiarkan Mo Qingyun mengikuti Chen Ping, lagi pula, keduanya telah berlatih kultivasi ganda tadi malam. Jika Mo Qingyun dikirim ke Paviliun Tianyuan, diperkirakan Paviliun Tianyuan tidak akan menghargainya. Ketika Tianqi tahu bahwa Mo Qingyun bukan lagi seorang wanita muda, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Mo. Chen Ping dan Mo Qingyun juga datang, dan keduanya berdiri di satu sisi aula. Semuanya, aku memanggil kalian pagi ini untuk memberitahu bahwa putriku Qingyun akan bersama Tuan Chen ini. Aku tidak akan mengirimnya ke Paviliun Tianyuan, aku juga tidak akan memaksanya menikah dengan Tianqi, pria androgini itu. Mo Wuji berkata kepada semua orang. Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Mo Qingyun dan Chen Ping juga tercengang, terutama Mo Qingyun, yang tidak menyangka ayahnya akan membuat keputusan seperti itu. Mo Qingchen berdiri dan berkata, Paman, tahukah kamu bahwa keputusanmu akan merugikan seluruh keluarga Mo? Paviliun Tianyuan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pada saat itu, keluarga Mo kita mungkin akan menghilang sepenuhnya dari surga kedua. Bersamaan dengan kata-kata Mo Qingyun yang mengkhawatirkan, anggota senior keluarga Mo lainnya juga angkat bicara. Tuan, ini tidak bisa dilakukan. Kamu harus mempertimbangkan seluruh keluarga Mo. Apa yang salah dengan wanita tertua pergi ke Paviliun Tianyuan? Lebih baik daripada orang asing ini. Semua orang di keluarga Hei mencoba menghentikannya. Wajah Mo Wuji sangat jelek. Dia bisa merasakan bahwa sebagian besar pemimpin keluarga Mo ini telah disuap oleh Mo Qingchen dan mengikuti keponakannya. Baiklah, jangan bahas itu sekarang. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Qingyun dikirim ke Paviliun Tianyuan,
paviliun Tianyuan tidak akan menginginkannya. Tadi malam, King Yun telah berlatih kultivasi ganda dengan Master Chen. Sekarang dia adalah orangnya Master Chen. Mo Wuji berkata sambil melambaikan tangannya. Ketika Mo King Yun mendengar ini, wajahnya memerah. Chen Ping juga sangat malu. Dia tidur dengan putri orang lain, dan ayahnya tahu tentang itu di luar. Dan semua orang di keluarga Mo terkejut, dan mereka semua tampak panik. Jika mereka membuat paviliun Tianyuan marah, mereka, keluarga Mo, tidak dapat menahan amarah paviliun Tianyuan. Tepat ketika semua orang di keluarga Mo berdebat di aula pertemuan. Di sebuah ruangan di paviliun Tianyuan, Tianqi masih terluka dan belum pulih sepenuhnya. Penatua Tong mengeluarkan botol porselen dan melemparkannya. Minumlah pil ini, itu akan baik untuk lukamu, kata Penatua Tong. Penatua Tong, sekarang Chen Ping bersama Mo King Yun dan mereka semua adalah anggota keluarga Mo, apa yang harus kita lakukan? Tianqi bertanya sambil membuka botol porselen dan menuangkan pil ke dalam mulutnya.